Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita bakalan membahas mengenai latihan soal bilangan berpangkat. Setelah pada video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan yang namanya bilangan berpangkat, kemudian seperti apa contohnya, dan juga kita mengenal sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi pada video kali ini kita akan latihan soal terkait bilangan berpangkat. Nah, soal-soal yang diambil di sini itu diambil dari buku Mandiri Matematika kelas 9 penerbit Erlangga. Begitu ya, teman-teman. Langsung saja untuk soal yang pertama, ya ini soal yang nomor 1 ya. Bentuk sederhana dari 10 pangkat 12 dibagi dengan 10.000 adalah, nah di sini teman-teman kita langsung saja jawab ya. Jadi kita ubah dulu 10.000 itu 10 pangkat berapa gitu ya. Jadi di sini kan kita bisa tulis 10.000 itu 10 pangkat 4 gitu ya. Kita tinggal hitung aja nolnya ada berapa, 1, 2, 3, 4. Jadi 10 pangkat 4. Jadi jawab 10 pangkat 12 dibagi dengan 10 pangkat 4 itu sama dengan berapa gitu kan. Nah teman-teman, kemarin kita sudah kenalan sama sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini kalau kita lihat, di sini bilangan pokok atau basisnya itu sama, yaitu sama-sama 10. Kemudian pangkatnya berbeda, yang satu 12, yang satu 4, dan operasinya adalah pembagian. Nah ingat ya, ingat kalau misalkan ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, nah itu artinya pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau misalkan operasinya pembagian, A pangkat N dikurangi M. Nah ini juga sama, jadi langsung aja ya. Jadi 10 pangkat 12 dikurangi 4, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi sama dengan 10 pangkat 8. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 soalnya adalah hasil dari 11 pangkat 0 ditambah 12 pangkat 0 ditambah 13 pangkat 0 ditambah 14 pangkat 0 ditambah 15 pangkat 0 adalah berapa gitu ya. Nah, langsung saja kita jawab. Sebelumnya teman-teman, mari kita mengingat dulu sifat eksponen yang sebuah bilangan jika dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya sama dengan 1. Syaratnya adalah A-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Kita mengingat dulu sifat yang ini. A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Syaratnya A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kita langsung saja jawab ya. 11 pangkat 0 ditambah 12 pangkat 0 ditambah 13 pangkat 0 ditambah 14 pangkat 0 ditambah 15 pangkat 0 itu akan sama dengan ya, 11 pangkat 0 itu kan sama dengan 1, berarti kan ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Nah ini berarti sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Itu ya. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5. Jadi jawabannya adalah 5. Begitu. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Oke. Untuk soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 3 ya. Soalnya adalah bentuk pangkat positif dari A pangkat negatif 1 dibagi B pangkat negatif 2 dikali C pangkat negatif 3 adalah berapa gitu ya. Yang ditanya adalah pangkat positif. Nah teman-teman masih ingat nggak kemarin ada sifat ya, sifat dari bilangan berpangkat yang seperti ini. Apabila ada A pangkat negatif N gitu ya, kita bisa ubah menjadi positif pangkatnya. Syaratnya adalah dijadikan 1 per A pangkat N. Tuh, ini adalah sifat yang kemarin sudah kita bahas. Jadi langsung saja kita jawab. A pangkat negatif 1
dibagi dengan B pangkat negatif 2 dikalikan dengan C pangkat negatif 3. Nah, ini kita bisa ubah menjadi pangkat positif ya. Jadinya 1 per A pangkat 1 dibagi dengan 1 per B pangkat 2 gitu ya. Dikalikan dengan 1 per C pangkat 3. Nah, ini karena tandanya itu di sini bagi, di sini kali. Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri nih, teman-teman ya. Jadi, ini pembagian. Teman-teman masih ingat nggak? Kalau misalkan pembagian pecahan itu bisa kita jadikan perkalian tandanya. Kalau misalkan pecahan yang di sebelah kanan itu dibalik. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Jadi gini, 1 per A pangkat 1 tuh kita tulis A aja gitu ya. Jadi pembagian ini kita ubah jadi kali, tapi yang pecahan sebelah kanan itu dibalik. Jadi dikali B pangkat 2 dibagi 1 gitu. Nah, terus dikali dengan 1 per C pangkat 3. Nah, ini berarti kalau tandanya sudah perkalian semua, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut gitu ya. Jadi 1 dikali B pangkat 2, B pangkat 2 per A dikali 1, A. Kan tadi kita ngerjain yang sebelah kiri dulu, baru dikalikan dengan 1 per C pangkat 3. Nah, berarti ini sama dengan B kuadrat dikali 1, hasilnya adalah B kuadrat dibagi A dikali C pangkat 3, A C pangkat 3. Jadi hasilnya adalah B kuadrat dibagi AC pangkat 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, begitu teman-teman. Mudah ya. Masih termasuk mudah. Untuk soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 4 nih. Soal nomor 4 ini adalah kita diminta untuk mencari bentuk sederhana dari eksponen ini nih. Ya. Jadi, jawab. Nah, pada eksponen ini, teman-teman harus mengingat sifat yang ini. Apabila ada sebuah bilangan dipangkatkan N, kemudian dipangkatkan lagi sama M. Nah, ini akan sama dengan pangkatnya tinggal dikalikan, begitu ya. A pangkat M dikali N. Gitu. Terus sifat apa lagi yang kita gunakan di sini ya? Yang kita gunakan adalah pembagian nanti teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan dipunyai bilangan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, pembagian gitu ya. Ini artinya pangkatnya tinggal dikurangi gitu kan. A pangkat M dikurangi N. Nah, dua sifat ini yang perlu teman-teman ingat untuk mengerjakan soal nomor 4 ini. Jadi langsung saja kita jawab ya. Soalnya adalah X pangkat min 2 Y kemudian dipangkatkan lagi sama min 3, kemudian dibagi sama Y pangkat min 3, dipangkatkan lagi sama 2. Nah, teman-teman diperhatikan di sini ada dua bilangan pokok ya, ada X dan juga ada Y gitu kan. Nah, ini X min pangkat min 2 Y, kemudian dipangkatkan lagi sama min 3 ini, berarti artinya kita masing-masing bilangan pokok ini kita pangkatkan lagi dengan min 3 gitu ya. Jadi gini teman-teman, bisa ditulis ya, X pangkat min 2. Nah, karena bilangan berpangkat dipangkatkan lagi sama min 3 ini, berarti pangkatnya kan dikali tadi. Jadi X pangkat min 2 yang ini dikali dengan pangkat yang di luar ini min 3 dikali min 3 gitu ya. Kemudian Y-nya ini karena Y aja artinya dia adalah Y pangkat 1 teman-teman ya. Y pangkat 1 dikali dengan min 3 dibagi. Nah, penyebutnya ini juga sama. Teman-teman perhatikan. Penyebutnya ini ya. Di sini ada Y pangkat min 3 dipangkatkan lagi sama 2. Ya kan? Artinya itu pangkatnya tinggal dikali. Y pangkat min 3 dikali 2 begitu. Jadi sama dengan, nah ini masing-masing ini kita kalikan dulu ya pangkatnya. Oke, kita kalikan dulu sama dengan
X pangkat min 2 dikali min 3. Min dikali min hasilnya positif. Jadi 2 kali 3, 6. X pangkat 6 ya. Y-nya itu berarti 1 dikali min 3. Ini 1 dikali min 3. Berapa? Min 3. Kemudian dibagi dengan, nah ini penyebutnya. Y pangkat min 3 dikali 2. Min 3 dikali 2 berapa? Min 6 gitu ya. Jadi Y pangkat min 6. Nah teman-teman, sampai sini sudah selesai atau belum? Belum ya. Kalau kita lihat ABC-nya, itu kan nggak ada yang bentuknya pecahan. Nah ini kita masih bisa sederhanakan. Karena yang diminta adalah bentuk paling sederhana, kita masih bisa sederhanakan. Nah teman-teman perhatikan di sini ada bilangan pokok Y ini, dia itu bentuknya pecahan. Gitu ya. Jadi, karena pecahan, jadi kita bisa tulis seperti ini teman-teman. X pangkat 6 gitu ya. Y pangkat min 3 dibagi dengan Y pangkat min 6. Ini kan artinya perkalian ya. X pangkat 6, Y pangkat min 3 itu X pangkat 6 dikali Y pangkat min 3 gitu kan. Nah, kita bisa tulis seperti ini supaya tidak bingung gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh bentuk pembagian ya. Basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama Y, pangkatnya berbeda. Maka, kita tinggal kurangi saja pangkatnya dengan sifat yang ini. Ya, sifat yang ini. Oke, maka langsung saja X pangkat 6 gitu ya. Y-nya langsung aja dikurangi min 3, dikurangi pangkatnya gitu ya. Min 3 dikurangi pangkat yang penyebutnya adalah negatif 6 gitu ya. Nah, ingat di sini negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah, jadi sama dengan X pangkat 6 Y pangkat min 3 plus 6 gitu ya, sama dengan X pangkat 6 Y pangkat 3 gitu ya. Jawabannya X pangkat 6 Y pangkat 3. Jawabannya adalah ABC yang A. Oke, gitu teman-teman. Ini soal yang keempat. Nah ini untuk yang soal kelima. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus mengingat sifat pangkat ya, sifat bilangan berpangkat pecahan itu. Nah, jawab. Teman-teman masih ingat nggak? Kalau misalkan dipunyai sebuah bilangan A pangkat M dibagi N, itu kita bisa merubah menjadi akar, teman-teman. Gitu ya. Jadi, A pangkat M dan akar dari N A pangkat M gitu ya. Nah, ini sifat ini yang perlu diingat gitu ya. Nah, kemudian teman-teman yang harus diingat lagi, kalau misalkan akar pangkat 2, misal akar pangkat 2 akar 36. Nah, di bagian akar pangkat dari, di sini kan biasanya ada tulisannya ini teman-teman. Ya kan? Kalau misalkan nggak ada tulisannya, itu artinya dia akar pangkat 2 dari 36 begitu. Jadi ini sama dengan 6 sama dengan 6. Nah, biasanya kan akar pangkat 3 dari 8 misalkan sama dengan 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan di sebelah kiri atasnya itu tidak ada tulisannya, tidak ada angkanya, secara otomatis dia itu akar pangkat 2 gitu ya. Akar pangkat 2. Tuh, akar 2 begitu. Nah, kembali lagi ke soal ini. Jadi, ini soalnya adalah kita diminta mencari hasil dari akar 1 juta gitu ya. Nah, 1 juta ini kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ubah jadi 10 pangkat 6, teman-teman, gitu ya. Jadi, kita ubah jadi akar dari akar 10 pangkat 6, gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada tulisannya kayak gini, nah, ini kan artinya dia itu akar pangkat 2, gitu kan. Di sini 2, di sini 2, gitu. Nah, langsung aja kita hitung ya, teman-teman ya. Jadi, kita tulis 2-nya biar tidak bingung begitu. Akar 2 dari akar 2 10 pangkat 6 gini ya. Nah,
kita bisa ubah bilangan akar ini menjadi pangkat pecahan seperti yang tadi sudah kita ingat yang di sebelah kiri ini ya, yang ini. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Jadi kalau kita ubah jadi seperti ini teman-teman. Sama dengan akar pangkat 2 dari 10 pangkat 6 dibagi 2 gitu ya. Ini kan berarti M-nya, yang 6 ini M-nya gitu ya. Yang 6 ini M-nya, yang 2 itu N-nya. Makanya kita ubah gitu. Nah, kita selesaikan dulu. 6 bagi 2 itu berapa? 3 gitu kan. Jadi akar pangkat 2 dari 10 pangkat 3. Nah, akar yang ini kita bisa ubah lagi ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Gitu ya. Bawah sini ya, sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 2. Jawabannya ini 10 pangkat 3 per 2. Nah, kita lihat dulu di ABC-nya. Ternyata yang diminta adalah bentuknya ini ya, ada akarnya, masih ada akarnya. Ada yang masih ada akarnya gini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ABC-nya, A-nya 10, B-nya 10 akar 10, C-nya 100, D-nya 100 akar 10. Nah, teman-teman kembali lagi dari sini ya. Dari sini coba kita, ini sebenarnya sudah betul ya. Cuma yang dipinta di ABC-nya itu dalam bentuk seperti itu. Jadi kita ubah lagi, kan akar 2 dari 10 pangkat 3. Ini kita kan bisa merubah menjadi akar 2 dari 10 pangkat 3 itu 1000. Iya kan teman-teman? Nah, kalau misalkan akar pangkat 2 itu, kita bisa ngeluarin akar pangkat 2 itu adalah 10 pangkat 2, 100 gitu. Jadi kita ubah 1000 ini menjadi 100 dikali berapa gitu kan. Nah, 1000 ini kita itu bisa peroleh dari 100 dikali 10, ya enggak? Ya. Nah, terus kita bisa ubah ini menjadi akar 100 dikali akar 10. Nah, kita tahu sendiri kalau misalkan akar 2 dari 100 itu adalah 10 kan. Jadi 10 dikali akar 10 atau 10 akar 10 gitu. Jawabannya adalah 10 akar 10 atau jawabannya yang B di sini. Gitu teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah sifat eksponen yang ini ya, bilangan berpangkat pecahan gitu. Jadi jawabannya adalah 10 akar 10 begitu. Oke. Baik, untuk soal yang nomor 6 ini, soalnya tidak jauh berbeda dengan soal yang nomor 5 tadi ya, dimana kita bisa menggunakan sifat eksponen yang bentuk pangkat pecahan, kita bisa merubahnya menjadi bentuk akar, begitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk menyederhanakan bilangan berpangkatnya, yaitu menyederhanakan A pangkat 12-nya, begitu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu kalau misalkan di sini tidak ada angkanya, artinya itu dia adalah akar pangkat 2 gitu ya. Nah, ini yang ditanya adalah bentuk sederhana dari akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari A pangkat 12 gitu ya. Jadi langsung aja, yang harus kita ingat adalah kalau ada A pangkat M dibagi dengan N, begitu, artinya ini kita bisa merubah jadi akar pangkat dari N dari A pangkat M. Begitu teman-teman, ini yang harus diingat. Nah, langsung saja kita jawab jawaban. Nah, jadi kita tulis ulang soalnya dulu. Akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari A pangkat 12. Nah, ini teman-teman, nanti satu persatu ini kita ubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, begitu. Ya, jadi ini kita bisa merubahnya menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 12 dibagi 2 gitu ya. Nah,
sama dengan, nah 12 dibagi 2 berapa teman-teman? 6 gitu ya. Jadi akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Nah, ini teman-teman, setelah seperti ini kita juga merubah bentuk dari bilangan akar ini ya, bentuk dari akar ini ke dalam bilangan berpangkat. Berarti ini sama dengan kita ubah lagi ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Gitu ya. A pangkat 6 dibagi dengan 3, teman-teman. Jadi sama dengan 6 dibagi 3 berapa? A pangkat 2. Jadi jawabannya adalah, bentuk paling sederhananya adalah A pangkat 2. Jawabannya adalah yang C. Oke, begitu teman-teman. Untuk soal yang nomor 7, ini soal terakhir ya. Soal yang nomor 7 ini, bentuk sederhana dari X pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 3 dipangkatkan 6, kemudian dibagi ya, Y pangkat 6 dibagi dengan X pangkat min 4 dipangkatkan lagi sama min 3. Jadi ini untuk soal yang nomor 7 ini soal yang lumayan kompleks karena kita menggunakan berbagai sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu tadi ya teman-teman. Jadi mari kita kerjakan jawaban. Kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu X pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi sama 6, dibagi dengan Y pangkat 6 dibagi X pangkat min 4, kemudian dipangkatkan lagi sama min 3, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita melihat yang di dalam kurung ini. Masing-masing yang di dalam kurung ini, itu mereka adalah bilangan berpangkat. Kemudian dipangkatkan lagi sama 6. Dan yang ini, yang sebelah kanan ini dipangkatkan lagi sama min 3. Jadi kita sederhanakan dulu ya. Masing-masing pangkat yang di dalam kurung dipangkatkan lagi, berarti artinya pangkatnya dikali. Begitu ya. Artinya pangkatnya dikali. Berarti ini sama dengan, langsung aja dikali ya, masing-masing pangkatnya dikali sama 6. Jadi X pangkat 2 dikali 6 gitu ya, dibagi Y pangkat 3 dikali dengan 6 gitu ya. Kita kurungin, dibagi dengan, nah ini juga masing-masing pangkat di sini, yaitu Y pangkat 6 dan juga X pangkat min 4-nya, pangkatnya dikalikan dengan negatif 3 ini. Gitu ya. Jadi pangkat 4 min 4 ini dikalikan dengan min 3. Jadi Y pangkat 6 dikali dengan negatif 3 dibagi dengan X pangkat negatif 4 ya, dikali dengan min 3. Oke, dikali dengan min 3. Kita kurungin lagi. Oke. Nah, setelah sampai sini kita sederhanakan dulu pangkatnya. Ya, X pangkat 2 kali 6. 2 kali 6 12. Jadi X pangkat 12 dibagi Y pangkat 18 ya, 3 kali 6 ini. Nah, kemudian di sini dibagi dengan Y pangkat 6 dikali negatif 3 berapa? Negatif 18 dibagi dengan X pangkat min 4 kali min 3. Min dikali min hasilnya positif. 4 kali 3 12. X pangkat 12. Tuh. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Tentu saja belum ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Operasinya adalah pembagian. Nah, ini pembagian. Nah, kalau pecahan, operasinya pembagian, kita bisa mengubahnya jadi perkalian ya, teman-teman. Harus ingat sifat ini. Ingat, kalau misalkan ada A per B ya dibagi C per D, itu kita bisa merubahnya, operasinya diubah jadi perkalian, syaratnya ininya dibalik pecahan yang sebelah kanan. Jadi A per B dikali dengan D per C. Nah, ini teman-teman harus ingat sifat yang ini. Gitu ya. Jadi lanjut, kita lanjutkan di sebelah kanan sini teman-teman. Jadi kita ubah dulu bentuknya jadi X pangkat 12 dibagi Y pangkat 18. Nah,
diubah jadi kali. Di sini kalinya pakai titik ya teman-teman, karena kita pakai variabel x biar tidak sama begitu kan. Jadi x pangkat 12 dibagi y pangkat 18 dikali. Nah, karena tandanya sudah ubah jadi kali, makanya dibalik. X pangkat 12 dibagi dengan y pangkat negatif 18 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini basisnya sudah sama-sama x ya, yang pembilang penyebutnya juga basisnya sudah sama-sama y. Jadi kita bisa tulis seperti ini teman-teman. X pangkat 12 dibagi y pangkat 18 y pangkat negatif 18. Nah, basisnya sudah sama-sama gini ya. Saya dekatkan supaya lebih mudah gitu nanti mengerjakannya, supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah, basisnya sudah sama kan? Basisnya sama. Nah, pangkatnya tinggal kita jumlahkan, berarti kan pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi ini sama dengan x pangkat 12 begitu ya, ditambah 12 dibagi dengan y pangkat, ini juga sama kan, karena perkalian makanya pangkatnya dijumlah gitu ya, y pangkat 18 ditambah, jangan lupa kalau yang ini kan negatif 18, tetap kita tulis ditambah negatif 18 gitu. Jadi sama dengan 12 ditambah 12 berapa? 24. Jadi x pangkat 24 gitu ya. X pangkat 24 dibagi dengan y pangkat. Nah, di sini teman-teman lihat 18 ditambah negatif 18 ya kan? 18 dikurangi 18 artinya jadi y pangkat 0. Nah, teman-teman tahu kalau bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berarti sama dengan x pangkat 24 dibagi 1 sama dengan x pangkat 24. Ini adalah jawabannya. Jadi, tadi jawabannya adalah yang C gitu ya. X pangkat 24. Begitu teman-teman. Ini adalah tadi soal dari yang nomor 1 hingga soal nomor 7, dari soal yang mudah hingga soal yang HOTS gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah kita mengerjakan 7 soal tadi, ini selanjutnya ada latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa teman-teman gunakan untuk latihan secara mandiri ya. Silahkan boleh dicoba dikerjakan dari soal nomor 1 hingga soal nomor 5. Di sini dari soal dengan bilangan berpangkat sederhana hingga bilangan berpangkat yang cukup kompleks. Nanti teman-teman silahkan boleh dicoba dikerjakan ya secara mandiri. Jadi sampai sini dulu untuk video pada kali ini mengenai latihan soal terkait bilangan berpangkat. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.